Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulifatul Aini dari kelas PAID dengan nomor NPM 10030120151. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Tafsir Pertemuan 10 tentang pengembangan potensi diri menurut Al-Quran dan Hadis. Dalam mengembangkan potensi diri, ada kerangka kerja atau tahapan proses yang harus dilalui. Yang pertama yaitu input, lalu proses, dan yang terakhir output. Input di sini yaitu faktor dari dalam, di mana dalam diri seseorang. Lalu isyarat Al-Quran tentang potensi diri sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya dengan atribut pelengkap yang nantinya akan berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut tersebut berupa 3 unsur, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Allah menciptakan manusia dengan dibekali ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Ketika ruh bertemu dengan jasad, muncullah nafsu keinginan. Tanah yang sebelumnya mati tidak memiliki keinginan, namun ketika ruh ditiupkan ke dalamnya, ia mulai memiliki sifat lain yang sebelumnya tidak ada pada dirinya. Ingin memiliki teman contohnya. Pertemuan antara ruh dan jasad itu juga memunculkan keinginan atau nafsu yang dilarang oleh Allah, seperti contohnya ingin meminum khamr. Padahal itu menurut Allah dilarang dan diharamkan untuk diminum. Nah, untuk mencegah diri kita dari keinginan yang dilarang tersebut, maka akal pikiran kita berjalan untuk memisahkan mana yang benar dan yang batil, mana yang halal dan haram, mana yang mubah dan makruh. Lalu, kemana kita harus membawa diri? Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadi khalifah di bumi. Dalam ayat ini, Allah memberitahu kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia yang kedudukannya sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Kemudian Quran surat Al-Waqiah ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang lebih dulu beriman kepada Allah, maka itulah orang yang paling dulu masuk surga. Lalu kaitannya surat Al-Waqiah ayat 10 dan 11 dan surat Al-Baqarah ayat 30, maka dengan itu manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah fil ard. Maksud khalifah fil ard di sini yaitu manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi sebagai khalifah. Tugas utamanya selain menyembah dan beribadah kepada Allah adalah menjaga dan melestarikan apa saja yang telah diberikan oleh Allah berupa bumi dan isinya, juga menjaga ketertiban di atasnya dan memakmurkannya.
Manusia diberi kehidupan di atas bumi tidak sekedar menikmati fasilitas yang telah Allah berikan. Allah memberikan fasilitas kepada manusia dalam kehidupan di bumi seperti udara, air, api, tanah, tanaman, lautan, hewan sebagai bahan makanan. Nah, semua fasilitas ini untuk dijaga kelestariannya, tidak hanya sekedar menikmatinya saja. Kemudian sabikun bil khairat. Sabikun bil khairat di sini maksudnya adalah golongan kaum muslim yang bersegera dalam kebaikan, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, juga menjalankan amalan-amalan sunnah, dan menjauhi perbuatan makruh dan haram. Selanjutnya adalah isyarat keniscayaan memanfaatkan potensi. Syekh Ahmad Damanhuri dalam Idahul Mubham mendefinisikan syukur sebagai sorofal abdu jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khalaqa li ajalah. Menggunakannya seseorang kepada nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan tujuan nikmat itu sendiri. Dalam konteks ini adalah mata, di mana mensyukuri nikmat mata sesuai dengan tujuan mata itu diciptakan, bukan yang lainnya, apalagi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya mengidentifikasikan 4 hal yang harus dihindari dari pandangan mata, yaitu yang pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Nah, tidak dibolehkan ya. Yang kedua, melihat gambar yang merangsang nafsu seperti video-video yang kurang baik. Yang ketiga, melihat orang Islam lain dengan pandangan meremehkan. Lalu yang terakhir, melihat cacat atau kekurangan orang Islam lainnya. Kemudian, Ashabul Maimanah. Maksudnya adalah golongan yang mengambil buku amalannya dengan tangan kanan, atau mereka yang dibawa ke sebelah kanan untuk diantar ke dalam surga. Alangkah indahnya keadaan mereka itu. Pertanyaan Allah, apakah Ashabul Maimanah itu? Untuk menyatakan bahwa mereka telah mencapai puncak kebahagiaan. Lalu kita kembali ke proses. Dalam proses ini ada syukur. Apa itu syukur? Syukur kepada Allah adalah berterima kasih dengan memuji Allah atas nikmat dengan mengakui dalam hati, memuji dengan lisan, serta memanfaatkan nikmat untuk beribadah bukan maksiat. Dalam mengimplementasikan rasa syukur itu, ada yang namanya riyadoh. Riyadoh di sini maksudnya adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk menuju Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaik-baiknya permintaan kepada Allah dan sebaik-baik pengharapan kepada Allah juga. Ada ibadah yang terkandung di dalamnya, bukan hanya ikhtiar, dan menjadikan ikhtiar sebagai bagian riyadoh pula. Slide selanjutnya yaitu tentang isyarat pentingnya menjadi orang kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbun ilallahi minal mu'minina do'if. Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis ini mengandung beberapa perkara dan kata-kata yang memiliki arti luas. Di antaranya yaitu menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah. Sifat ini terkait dengan orang-orang yang dicintainya dan yang mencintainya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mahabbah Allah tergantung keinginan dan kehendaknya. Kecintaan Allah kepada makhluknya berbeda-beda, seperti kecintaannya kepada mukmin yang kuat lebih besar dari kecintaannya kepada mukmin yang lemah. Sebagaimana sifat Allah yaitu Al-Qawi yang maha kuat adalah salah satu nama Allah yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama ini dalam beberapa ayatnya. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Hud ayat 66.
Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan potensi diri yang telah Allah berikan? Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia." Maksud ayat ini yaitu mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dalam ayat ini juga Allah menciptakan manusia dengan potensi yang sempurna, yaitu dikaruniai akal. Dengan potensi akal inilah dimaksudkan agar manusia bisa berpikir dan memahami apa maksud tujuan diciptakannya di muka bumi ini. Karena itu, akal mesti dipergunakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan visi dan misinya di muka bumi, yaitu mengabdi dan menjadi khalifatullah. Ayat ini menyatakan bahwa jin dan manusia diberi oleh Allah potensi berupa hati dan akal. Namun karena akal atau hatinya tidak digunakan untuk mengerti, berpikir, dan merenung apa yang tersurat dan yang tersirat, sehingga melanggar ketentuan yang digariskan oleh Allah. Akibatnya mereka menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yaitu tentang isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka, yakni Ahlul Bait, seorang rasul dari kalangan mereka. Ini telah dikabulkan oleh Allah dengan dibangkitkannya kepada mereka Nabi Muhammad SAW yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Ayat-ayat di sini maksudnya adalah ayat-ayat kitab suci Al-Quran, dan mengajari mereka Alkitab yakni Al-Quran, dan hikmah maksudnya hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, serta menyucikan mereka lagi dari kemusyrikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sehingga mengungguli siapapun, lagi Maha Bijaksana dalam segala tindakan dan perbuatan. Lalu ada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, tata, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridho Allah. Lalu dalam mengembangkan potensi diri ada beberapa bentuk dalam menyampaikan agama Allah, diantaranya yang pertama ada tilawah. Tilawah berarti membaca atau memahami karena harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kebaikan. Lalu yang kedua ada ta'lim. Secara bahasa berarti pengajaran. Secara istilah, pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Ta'lim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian,
tanggung jawab sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran, sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Dan yang terakhir yaitu ta'abudiyah, yaitu bersumber dari kata ab dan ubudiyah yang bermakna ibadah dan penghambaan. Ta'abud adalah segala sesuatu yang tidak memerlukan dalil. Contohnya ketika ada seseorang bertanya, kenapa sholat maghrib dikerjakan dengan 3 rakaat? Maka jawabannya, karena hal itu sudah ketetapan dari Allah bahwa sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Harus kita terima dan tidak memerlukan penalaran. Lalu selanjutnya, untuk apa tilawah dan ta'lim? Dalam Al-Quran, surat Al-An'am yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Maksudnya, apakah orang yang mengikuti kebenaran dan mendapat petunjuk kepada perkara yang benar sama dengan orang yang sesat darinya dan tidak mau mengikutinya? Lalu Quran surat Al-An'am ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadzakkarun. Pengetahuan Robku meliputi segala sesuatu. Maksudnya, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada yang tersembunyi darinya. Maka apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran darinya, yaitu dari berbagai hal yang telah kujelaskan kepada kalian? Tidakkah kalian mengetahui bahwa ilah-ilah itu adalah batil, sehingga kalian terhindar dari peribadatan terhadapnya? Maka kesimpulannya, tujuan tilawah dan ta'lim adalah agar kita tidak tersesat ke jalan yang salah. Dengan mempelajari dan memahami ilmu Allah, kita dapat mengambil banyak pelajaran yang baik untuk diri kita. Selanjutnya, dalam menjalani tilawah, ta'lim, ta'budiyah, di dalamnya ada proses, yaitu yang pertama ada tafkir. Tafkir di sini adalah proses berpikir, proses memahami hakikat fakta melalui pengkaitan fakta yang ditangkap oleh indera dengan informasi terdahulu. Fakta saat ini yaitu seperti alam semesta, manusia, dan kehidupan yang tidak berjalan harmonis, di mana di sini akal yang bekerja dengan memahami fakta yang ditangkap oleh indera penglihat. Yang kedua ada tazkir, adalah peringatan. Peringatan di sini juga beragam bentuknya, seperti peringatan tentang ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Hal ini berarti kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan dengan seksama terhadap tanda-tanda tersebut. Mengingatkan bahwa Al-Quran adalah peringatan, berarti kita diperintah untuk mempelajari Al-Quran. Peringatan akan peristiwa terdahulu dan peringatan akan janji Allah. Mengingatkan akan janji Allah itu pasti terlaksana. Dan yang ketiga ada ikhtiar, yaitu berusaha. Usaha yang dilakukan umat Islam untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, hati lapang, dan mengerahkan semua tenaga serta keterampilan. Akan tetapi tetap disesuaikan dengan syariat agama yang sudah diajarkan. Selanjutnya, isyarat pengembangan diri sebagai keniscayaan. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syam ayat 7-9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Yang artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dalam ayat ini,
Setelah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, Allah bersumpah atas nama jati diri atau jiwa manusia dan penciptaannya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa atau diri manusia tersebut. Apa itu tazkiyah? Secara bahasa, tazkiyah berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyah yang artinya pembersihan, penyucian, pemurnian. Tazkiyah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela, sedangkan arti yang kedua adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Tazkiyah ini dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi di dalam hal sikap, sifat, kepribadian, dan karakter. Semakin sering manusia melakukan tazkiyah, semakin Allah membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian isyarat perlunya muhasabah. Hasaba qabla an tahsabu, yang artinya periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2383. Dalam potongan hadis ini bahwa kita harus melakukan muhasabah diri sebelum kita menilai orang lain. Muhasabah ini dilakukan agar dapat mengetahui aib diri, kekurangan dan kekhilafan sejak dini sebelum orang lain, untuk memperbaiki diri dan bertaubat sebelum terlambat, untuk menghindari kesombongan atas prestasi amal menurut pandangannya sendiri, untuk memacu dan memicu semangat amal soleh, dan untuk menyadari kualitas dan kuantitas amalnya sendiri. Maka sebelum kita menilai orang lain, kita harus terlebih dahulu bermuhasabah diri kita sendiri. Maka kesimpulan dari materi 10 ini tentang pengembangan potensi diri adalah bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, yang dibekali akal dan hati nurani, kita sebagai ciptaannya harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah berupa bumi dan isinya. Selain kita menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita juga harus menjaga dan melestarikannya agar tidak terjadi kerusakan di bumi. Dan bentuk rasa syukur itu kita juga harus beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan mampu mengembangkan potensi diri kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tafsir 10 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.